Ini yang pertama nih kok ya, di Matius 5:20 kan dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada sebagian saudara kita Kristen bilang Kristen bukan agama. Jadi yang jadi pertanyaan kita adalah, apakah Yesus itu diutus dengan membawa agama, dan adakah pengakuan Yesus dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat ya? warahmatullahi Ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Moga nggak bosan ya didatengin sama Enggak, kenapa mesti ganti sih? yang dia ngaji yuk. Karena Ganti memang baju maksudnya. ganti orang. Ini kan kita mencoba untuk membuat beberapa pertanyaan, mengumpul beberapa pertanyaan dari medsos ya. Yang di medsos, ya khususnya di Facebook ya. Yang saya lihat ada beberapa pertanyaan yang kita kumpulkan, yang memang pertanyaan itu memang tidak bisa dijawab sama saudara-saudara kita yang Kristen ya. Mungkin yang Kristen apa yang Islam? Yang Kristen. Oh, yang Kristen. Makanya kita kesini ya dengan harapannya tadi seperti yang disampaikan oleh Nandi, bisa menjawab kepenasaran dan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kami kumpulkan. Karena memang di medsos itu kita agak gergatan juga nih kok. Karena memang mereka itu ada sebagian ya, saya tidak mengatakan semuanya. Jadi mereka bikin framing gitu, framing bahwa Islam itu ya dongeng, banyak apalah gitu ya. Salah satunya masalah, Islam itu nggak bakal dapat petunjuk karena di Al-Fatihah selalu minta petunjuk gitu kan. Padahal kan di Mazmur sendiri ya, di 27:11 TB kan ada kan ayatnya, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunkanlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Itu salah satunya. Yang kedua, masalah Nabi Muhammad itu dapat wahyu di gua. Nah, itu pasti dari iblis, dari jin. Itu kan fitnah, framing gitu kan. Yang memang nggak ada buktinya. Sementara ya di Bible sendiri di 1 Raja-Raja 19:9 TB 1974 kan di sana dikatakan di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian apakah kerjamu di sini hai Elia. Artinya kan mereka menuduh, tapi sebenarnya di Bible sendiri mereka sendiri itu ada gitu ayat seperti itu yang mirip-mirip dengan itu gitu. Jadi kita mengumpulkan beberapa pertanyaan itu, semoga bisa menjawab rasa penasaran kita ya. Gitu Ko Dodi. Jadi langsung aja Ko Dodi. Pertanyaannya apa? Ya, ada 20 pertanyaan nih kok. Jadi banyak amat. Jadi ya kalau memang nggak sanggup semuanya, sesanggupnya aja Ko Dodi ya. Nanti kita bisa bikin wawancara lanjutan gitu ya kalau memang. Berarti saya jawabnya sesingkat-singkatnya aja gitu. Ya, sesingkat-singkatnya, tapi yang penting jelas gitu lah. Ini yang pertama nih kok ya, di Matius 5:20 kan dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada sebagian saudara kita Kristen bilang Kristen bukan agama. Jadi yang jadi pertanyaan kita adalah, apakah Yesus itu diutus dengan membawa agama, dan adakah pengakuan Yesus dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Itu pertanyaan pertama kok. Pertanyaan apa tadi? Apakah Yesus diutus dengan membawa agama, dan adakah pengakuan Yesus dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Karena saudara kita Kristen bilang Yesus tidak membawa agama. Gitu. Sementara kan Yesus dikatakan di Matius itu tadi kan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Gini Pak, kalau kita baca di seluruh 4 gospel, 4 gospel itu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus sama sekali tidak pernah menyebutkan kata Kristen. Pertama, berarti Yesus juga tidak pernah mengajarkan kekristenan. Ya, Yesus berarti tidak pernah mengajarkan atau membawa agama Kristen. Itu udah jelas di 4 gospel. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kata Kristen sendiri itu baru timbul ketika Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya tinggal di kota Antioquia selama setahun, baru mereka disebut Kristen. Itu udah beberapa tahun setelah Yesus nggak ada. Berarti Yesus selama hidupnya dia nggak pernah ngajarin Kristen. Ya. Jadi kalau tanya Yesus apakah membawa agama,
definisi agama apa dulu nih? Ya, agama itu kan istilahnya jalan hidup, sistem kepercayaan gitu. Sistem kepercayaan yang punya konsep ketuhanan, konsep keselamatan, konsep peribadatan. Itu disebut sebagai agama. Kalau Yesus dibilang tidak membawa agama, lah dia tidak membatalkan Taurat. Ya. Taurat kan juga bisa dikatakan sebagai jalan hidup Bani Israel, betul kan? Ya. Yang sudah diterima melalui Nabi Musa, itu adalah jalan hidup bangsa Israel, yaitu bisa dikatakan agama, karena itu jalan hidupnya, ada sistem kepercayaannya, ada sistem ketuhanannya, ada konsep keselamatannya, ada konsep peribadatannya. Itu bisa disebut sebagai agama. Nah, Yesus memang tidak membawa tidak membatalkan hukum Taurat. Tapi dia menyebarkan Injil. Injil itu adalah boleh dikatakan sebenarnya ya wahyu yang Yesus terima dari Tuhan yang Maha Kuasa itu yang ditujukan untuk bangsa Israel. Ya. Nah, setiap syariat yang dibawa oleh nabi-nabi itu kan memang bisa berbeda. Berbedanya dalam arti pada saat itu konteksnya bangsa itu sedang hidup pada zaman seperti apa. Gitu. Ya. Nabi Musa menerima Taurat ketika konteksnya bangsa Israel harus keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Yesus diutus membawa Injil dalam konteks bangsa Israel sedang dalam penjajahan bangsa Romawi. Kan beda konteksnya. Iya. Gitu. Jadi kalau dibilang Yesus tidak membawa agama, ya bisa benar bisa enggak, tetapi apa yang Yesus jalankan itu ya agama. Betul. Karena dia menjalankan Taurat, dia tidak membatalkan Taurat. Gitu. Yang dia bawa Injil itu adalah ajaran untuk selalu kalau kita di Islam tuh ya ada pengertian bahwa Nabi Isa AS itu diutus untuk mengajarkan zuhud kepada Bani Israel karena mereka sedang dalam penjajahan bangsa lain. Ya. Zuhud itu artinya apa? Hidup sederhana gitu lah ya. Nah, yang diajarkan Yesus sendiri kan hanya untuk menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Memang ada sebutan-sebutan Bapa, Anak Allah. Itu adalah tradisi-tradisi dari bangsa Yahudi. Ya. Kira-kira gitu, Pak. Ya, berarti Injil yang diturunkan sama Yesus itu beda dengan Bible sekarang. Sama nggak kok? Ada yang sama, ada yang sudah berubah. Oh gitu ya. Ada yang sama. Karena Yesus juga mengajarkan Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ketika ditanya hukum apa yang terutama, Yesus mengulang apa yang diajarkan Nabi Musa di Ulangan 6 ayat 4. Iya. Selanjutnya kok ya, ini Yesus kan sempat menghilang ya di usia 13 sampai umur 29 tahun ya. Kalau kata pendeta Esa Soru, ini agak lucu juga nih, Yesus sekolah dan ikut bantu mamahnya. Gitu kan. Bukan bantu papanya? Bukan, bantu mamanya. Emang mamanya jualan apa? Nggak tahu deh. Bantu. Lalu kalau bantu papahnya yang menjadi tukang kayu lebih make sense. Lebih make sense ya. Karena Yusuf memang dikenal sebagai tukang kayu. Saya pernah nonton film Ben-Hur nggak? Pernah, tapi udah lama itu. Ben-Hur, tapi bukan yang dulu ya. Oh iya. Ben-Hur sekarang belum? Yang agak baru. Yang agak baru. Belum. Ben-Hur di situ diceritakan dia adalah seorang anak dari keluarga Yahudi yang cukup kaya. Kemudian kan karena perselisihan dia dengan saudaranya yang sebenarnya saudaranya orang Romawi, berselisih sampai akhirnya dia ditangkap dan segala macam lah. Tapi pada satu adegan Ben-Hur ketemu dengan Yesus yang sedang marut kayu. Sedang nyerut, sedang nyerut kayu. Berarti di situ Yesus ceritakan dia adalah tukang kayu. Kusennya. Kusen. Kusen. Entah kusen, entah tiang, entah apalah. Diceritakan melihat Yesus sedang nyerut kayu. Gitu. Jadi waktu pas umur tapi itu bukan standar atau bukti bahwa itu ya. Tapi kalau menurut cerita di Bible di mana Yusuf adalah tukang kayu, ya lebih make sense kalau Yesus membantu ayahnya atau bapaknya. Berarti umur 13 sampai umur 29 itu dia bawa ajaran apa tuh? Kalau berdasarkan yang di Bible juga 4 gospel, berarti Yesus ya itu menjalankan ajaran Taurat. Menjalankan syariat Taurat yang dari zaman bangsa Israel terima dari Nabi Musa, melalui Nabi Musa. Oh gitu. Iya, Yesus nggak pernah mengajarkan misalnya Trinitas atau mengajarkan dosa waris atau mengajarkan beribadah hari Minggu, nggak ada. Yang diikuti adalah ya tradisi bangsa Yahudi dengan agamanya. Berarti Yesus di Bible pun nggak ada satu ayat pun ya dia mengaku bahwa dia Tuhan, mengajarkan ketuhanan tentang dirinya dan menyuruh murid-murid yang 12 itu untuk menyembah dia. Nggak ada itu kok ya, nggak ada ceritanya. Ini yang Yesus ajarkan yang saya tahu nih ya. Ini berdasarkan 4 gospel nih.
Yesus bahkan menghardik iblis yang menggoda dia untuk menyembah Tuhan. Ya. Hanya untuk menyembah dan berbakti kepada Tuhan, Bapa itu. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil kalau mau masuk kerajaan sorga. Betul. Yesus mengajarkan bangsa Israel untuk mengikuti ajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa, artinya sudah menggantikan posisi Musa. Suruh mengikuti ajaran mereka, tapi tidak mengikuti kelakuan mereka. Jadi Yesus mengatakan ahli Taurat dan orang Farisi itu mengajarkan Taurat, tapi tidak menjalankan. Ini yang Yesus ajarkan. Iya. Jelas kan, berarti kan Yesus mengajarkan hanya untuk menyembah kepada Tuhannya bangsa Israel. Kan sama Iya. aja. Mereka juga bangsa Israel. Monoteis. Karena ada kalimat Yesus mengulang apa yang disebutkan oleh Musa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Gitu. Iya. Jadi Yesus bawa agama apa? Ya yang diikutin oleh agama bangsa Israel sebelumnya. Melanjutkan gitu kok. Melanjutkan, tidak membawa agama baru. Ya, mengikuti agama Mila Ibrahim ya. Ya, Oh, ya. yang jelas Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Pada zaman Yesus masih hidup, tidak ada sebutan Kristen dan tidak ada ajaran Kristen yang diajarkan Yesus. Oke. Selanjutnya kok dalam Bible dikatakan tidak ada satupun yang bisa melihat wajah Tuhan ya. Tapi kenapa Kristen melukis atau memajang wajah Yesus yang dianggap Tuhan? Itu tujuannya apa tuh kok? Ya mungkin karena mereka ingin supaya orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi Walaupun gitu. harus melanggar Bible sendiri ya, Iya. Bible sendiri. Iya. Karena kan gini, Kristen sendiri kan lahir dari sebuah ajaran yang sebenarnya pengennya disebut monoteis. Tapi karena mengadopsi budaya Helenisme, mengadopsi agama paganisme Romawi, dan mengadopsi filosofi Platonisme, ini kan nggak bisa disebut murni monoteis. Iya. Nah, karena tidak bisa dianggap murni monoteis, makanya harus digabung dengan kitabnya Yahudi yang murni monoteis gitu. Jadi Yudaismenya monoteis, Yunani, Romawi, dan Platonismenya bisa dikatakan politeis. Monoteis digabungkan dengan politeis jadi apa, Pak? Jadi monopoli atau gimana? Nggak tahu terjadi apa tuh? Ya, jadi itu, jadi ya campur. Ya. Tapi kan konsep ketuhanan yang dipakai oleh orang Kristen sekarang ini kan bukan yang di PL, tapi yang di PB. Yang di PL ini hanya boleh dikatakan untuk mau diakui sebagai agama monoteis. Dan mereka menggunakan PL itu kan hanya untuk sebagai pembuktian bahwa Yesus sudah dinubuatkan gitu. Iya. Di PL. Nah, jadi kalau kenapa harus ada lukisan atau patung, ya itu kan udah zaman-zaman orang-orang sebelumnya, orang-orang pagan sebelumnya. Iya. Mereka sudah terbiasa dengan patung-patung, sudah terbiasa dengan lukisan-lukisan gitu. Iya. Walaupun ada sebagian Kristen yang memang tidak mengakui adanya patung-patung itu kayak. Iya. Ya, ya termasuk Protestan. Protestan juga protes ke Katolik. Salah satunya nggak boleh ada patung, karena di PL ada perintah. Iya. Nah, Gitu ya. gitu. Oke nih kok di Lukas 4:16 kan kemudian Yesus pergi ke Nazaret, kota tempat dia dibesarkan. Seperti kebiasaannya Yesus pergi ke sinagog pada hari Sabat dan berdiri untuk membaca. Yesus ke sinagog kan pada hari Sabtu. Saudara-saudara Kristen kita ke gereja pada hari Minggu. Kok bisa beda tuh kok? Ya karena Yesus nggak pernah ngajarin kekristenan. Gitu ya. Iya. Jadi yang ngarang itu Paulus. Di gereja. Gereja. Paulus sendiri nggak pernah ngajarin ke gereja hari Minggu. Jadi antara ini Tuhan, ini nabi-nabinya, termasuk Nabi Musa, Nabi Yesus dan sebagainya, bangsa Israel. Bangsa Israel pecah, ada nanti Paulus, ada yang tetap mengikuti Taurat. Paulus di bawahnya nanti ada gereja. Gereja ini juga memodifikasi ajaran Paulus. Nggak semua ajaran Paulus dijalankan sama orang Kristen juga. Ajaran Yesusnya tidak diikuti oleh Kristen, tapi yang diikuti ajaran Paulus, tapi yang di Paulus juga yang diikuti adalah yang sudah dimodifikasi oleh gereja. Gitu. Paulus mengajarkan wanita kalau ke berdoa di tempat ibadah harus pakai kerudung. Kristen enggak. Iya. Mungkin ada satu denominasi Kristen yang masih mungkin ada. Foto Maria pun juga pakai kerudung ya. Foto Maria juga pakai kerudung. Jadi dari Paulus sendiri ke Kristennya ini ada perubahan juga, nggak full juga gitu. Kok itu kan saudara kita Kristen bilang kan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Itu ada gak dalam Alkitab
yang menjelaskan tentang itu. Bagaimana Yesus bisa sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan dalam waktu yang sama. Kalau dicari satu ayat dikatakan Yesus sepenuhnya manusia sepenuhnya Tuhan, nggak ada. Enggak ada ayatnya. Nggak ada. Tapi orang Kristen yang membentuk teologi mereka itu menggabungkan dari beberapa ayat. Contoh Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14. Firman itu menjelma menjadi manusia. Iya. Kayak gitu-gitu itu digabungkan. Dimodifikasi. Digabungkan dan dipahami atau ditafsirkan sebagai Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Tetapi mereka menggabungkan ayat-ayat itu, sedangkan yang di ayat itu belum tentu itu perkataan Yesus. Gitu. Begitu ya. Nah, seperti Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu bukan perkataan Yesus. Itu udah jelas bukan perkataan Yesus, tapi perkataan dari penulis kitab Yohanes. Ternyata ayat-ayat yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 mengadopsi budaya Helenisme dan Platonisme. Pagan lagi ya kok ya. Pagan lagi. Ya, ya.